Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Balkis Alfrianti. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS tahun 2026, angkatan 27, kelompok 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan rutin kegiatan di unit kerja. Kita akan membahas nilai berorientasi pelayanan. Panduan perilaku yang pertama ialah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Memberikan waktu bagi pasien untuk menceritakan keluhan rasa sakit atau ketidaknyamanannya tanpa memotong pembicaraan. Jika pasien adalah anak-anak, berikan edukasi sikat gigi dengan metode yang menyenangkan. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi ke sekolah-sekolah karena angka karies yang tinggi di wilayah tersebut. Panduan perilaku yang kedua ialah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Menerapkan prinsip 5S, salam, sapa, senyum, sopan, santun, untuk mengurangi kecemasan pasien yang biasanya takut ke dokter gigi. Terampil dalam menyiapkan alat dan bahan sehingga tindakan medis berjalan efektif dan meminimalkan waktu tunggu pasien di kursi dental. Jika ada pasien yang mengeluh sakit gigi, namun kuota pendaftaran sudah habis, TGM mampu memberikan pertolongan pertama atau saran rujukan yang tepat daripada sekedar menolak. Selalu siap sedia di jam pelayanan dan memberikan kualitas tambalan atau pembersihan karang gigi yang tahan lama dan sesuai standar mutu. Panduan perilaku yang ketiga ialah melakukan perbaikan tiada henti. Membuat media edukasi kreatif seperti poster digital atau video singkat tentang cara menyikat gigi yang benar untuk diputar di ruang tunggu. Terbuka terhadap masukan dari kotak saran atau survei kepuasan pasien untuk memperbaiki alur pelayanan. Mengikuti seminar atau pelatihan terbaru mengenai teknik pencegahan karang gigi atau penggunaan bahan medis baru agar pelayanan yang diberikan selalu up to date. Kita akan membahas nilai akuntabel. Panduan perilaku yang pertama ialah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menyampaikan kondisi kesehatan gigi pasien apa adanya tanpa melebih-lebihkan diagnosa demi keuntungan pribadi. Teliti dalam melakukan tindakan agar tidak mencederai jaringan lunak pasien. Hadir tepat waktu di poli gigi sesuai jam layanan agar pasien tidak menunggu lama. Menyelesaikan rekam medis pasien secara lengkap dan akurat setelah tindakan selesai. Panduan perilaku yang kedua ialah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menggunakan bahan tambal atau fluoride secukupnya sesuai kebutuhan klinis. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap handpiece dan alat sterilisasi agar tidak cepat rusak. Mematikan lampu operasional dan dental unit jika sudah tidak ada pasien untuk menghemat energi. Panduan perilaku yang ketiga ialah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Tidak melakukan tindakan medis yang merupakan wewenang dokter gigi, misal bedah mulut kompleks. Tidak memberikan prioritas layanan kepada kerabat atau teman tanpa melalui sistem antrian yang berlaku. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pasien atau supplier alat kesehatan di luar ketentuan resmi. Pada video kali ini kita akan membahas nilai kompeten. Panduan perilaku yang pertama yaitu 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Dapat kita terapkan dengan aktif mengikuti seminar, workshop, atau pelatihan, mempelajari penggunaan alat-alat digital di poli gigi untuk mempercepat pelayanan, mengurus dan memperbarui laporan e-kinerja tepat waktu,
Panduan perilaku yang kedua ialah membantu orang lain belajar. Menjelaskan cara menyikat gigi yang benar dengan teknik yang mudah dipahami pasien. Berbagi pengalaman atau teknik baru yang didapat dari pelatihan kepada rekan kerja di puskesmas. Menjadi pembimbing lapangan yang sabar dan informatif bagi mahasiswa praktikan. Panduan perilaku yang ketiga ialah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Melakukan tindakan penambalan atau pembersihan karang gigi dengan teliti, memastikan hasil akhirnya rapi dan bersih. Bekerja dengan konsentrasi tinggi untuk menghindari kesalahan prosedur medis yang dapat merugikan pasien. Memberikan pelayanan yang cepat namun tetap berkualitas. Di video kali ini, kita akan membahas nilai harmonis. Panduan perilaku yang pertama ialah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Memberikan kualitas pelayanan sama baiknya kepada pasien BPJS maupun pasien umum tanpa memandang status sosial, suku, atau agama. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tetap sopan saat menghadapi pasien lansia yang mungkin memiliki keterbatasan pendengaran atau perbedaan bahasa daerah. Menjaga kerahasiaan kondisi kesehatan gigi dan mulut pasien sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi individu. Panduan perilaku yang kedua ialah suka menolong orang lain. Bersedia membantu dokter gigi atau perawat lain saat beban kerja di poli sedang tinggi. Memberikan perhatian ekstra kepada pasien yang merasa kesakitan atau sangat ketakutan dengan cara menenangkan mereka sebelum tindakan dimulai. Sigap membantu mengarahkan pasien yang kebingungan terkait alur pendaftaran atau pengambilan obat di apotik setelah perawatan gigi selesai. Panduan perilaku yang ketiga ialah membangun lingkungan kerja yang kondusif. Menyelesaikan perbedaan pendapat dengan rekan kerja atau tenaga administrasi melalui diskusi yang baik, bukan dengan bergunjing atau berkonflik di depan pasien. Memastikan area kerja selalu rapi dan alat-alat tertata pada tempatnya, sehingga rekan kerja yang akan menggunakan dental unit berikutnya merasa nyaman. Memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih kepada petugas kebersihan atau tenaga teknis yang telah memastikan sarana prasarana poli gigi siap digunakan. Ini kita akan membahas nilai loyal. Panduan perilaku yang pertama adalah memegang teguh Pancasila, UUD 1945, dan setia kepada NKRI. Memberikan perawatan gigi dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, tanpa memandang status sosial pasien. Menjalankan program puskesmas untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Selalu bekerja sesuai dengan standar profesi dan UU Kesehatan yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan pada aturan negara. Panduan perilaku yang kedua ialah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Tidak membicarakan keburukan rekan sejawat atau pimpinan di depan pasien atau di media sosial. Selalu menggunakan seragam dan atribut ASN dengan rapi dan benar saat memberikan pelayanan, sebagai bentuk penghormatan terhadap instansi. Menjauhi tindakan yang dapat mencoreng nama baik profesi terapis gigi dan mulut di mata masyarakat. Panduan perilaku yang ketiga ialah menjaga rahasia jabatan dan negara. Tidak menceritakan kondisi penyakit gigi atau data pribadi pasien kepada orang lain yang tidak berkepentingan secara medis. Tidak membocorkan dokumen perencanaan, anggaran, atau kebijakan internal puskesmas yang belum dipublikasikan secara resmi kepada pihak luar.
menggunakan sistem informasi kesehatan dengan bijak, dan tidak membagikan password akses data pasien kepada siapapun. Kita akan membahas nilai adaptif. Panduan perilaku yang pertama ialah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Cepat belajar dan beralih dari pencatatan rekam medis manual ke rekam medis elektronik yang saat ini diwajibkan oleh pemerintah. Sigap menyesuaikan standar prosedur operasional (SOP) jika terjadi perubahan kebijakan kesehatan masyarakat. Tidak resisten saat instansi mendatangkan alat kesehatan baru, melainkan segera mempelajari cara penggunaan dan perawatannya. Panduan perilaku yang kedua ialah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Membuat konten edukasi kesehatan gigi yang menarik bagi generasi muda agar pesan pencegahan gigi berlubang lebih tersampaikan. Mengembangkan metode penyuluhan yang interaktif di sekolah, misalnya menggunakan alat peraga dari bahan daur ulang. Menciptakan sistem penataan alat yang lebih terorganisir di poligigi agar alur kerja antara TGM dan dokter gigi menjadi lebih cepat. Panduan perilaku yang ketiga ialah bertindak proaktif. Proaktif mengusulkan pengadaan bahan medis habis pakai sebelum stok benar-benar habis, agar pelayanan tidak terhenti. Mencari referensi mandiri melalui jurnal atau artikel ilmiah mengenai tren kesehatan gigi terkini tanpa harus menunggu ditugaskan oleh pimpinan. Jika kursi dental mengalami kerusakan kecil, proaktif mencari cara penanganan awal atau segera melaporkan ke bagian teknisi sebelum kerusakan menjadi parah. Kita akan membahas nilai kolaboratif. Panduan perilaku yang pertama ialah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan gigi anak di rumah melalui edukasi yang partisipatif. Terbuka terhadap masukan dokter gigi mengenai kasus pasien yang kompleks, sehingga keputusan medis diambil berdasarkan kontribusi pemikiran bersama demi kebaikan pasien. Memberikan pelatihan dan kesempatan kepada siswa pilihan untuk menjadi duta gigi. Memberi mereka tanggung jawab untuk melaporkan jika ada teman sekelas yang sakit gigi. Panduan perilaku yang kedua ialah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Bekerja sama secara harmonis dengan dokter gigi dalam pembagian tugas demi efisiensi waktu pelayanan. Berdiskusi dengan apoteker mengenai alternatif obat kumur atau antibiotik jika stok tertentu kosong. Membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak guru dalam menjalankan program UKGS yang lebih inovatif. Panduan perilaku yang ketiga ialah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Menggerakkan pemanfaatan TV atau layar di ruang tunggu untuk memutar video tutorial perawatan gigi mandiri saat pasien sedang mengantri. Bekerja sama dengan bagian farmasi untuk memantau stok bahan medis habis pakai agar tidak terjadi kekosongan layanan yang merugikan pasien. Menggerakkan kreativitas siswa untuk membuat lomba poster kesehatan gigi yang dipajang di mading, sehingga informasi pencegahan karies tersebar secara visual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.